Kodea, perkenalkan saya Davina Putrananta. Sobat Kodea bisa panggil saya Davina. Kali ini saya akan memandu kita untuk sama-sama belajar pemrograman menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, pertama-tama apa sih pemrograman itu? Jadi, Sobat Kodea bisa bayangin nggak? Misalnya kita nyuruh si komputer ini buat tampilkan teks ini, hitung angka-angka ini, atau bahkan jalankan aplikasi keren. Nah, semua itu bisa dilakukan lewat proses yang disebut pemrograman atau coding. Jadi, secara general, pemrograman itu adalah cara kita memberikan instruksi ke komputer lewat bahasa yang bisa dimengerti oleh mesin. Dan hari ini, kita akan mengenal salah satu bahasa pemrograman yang paling populer di dunia, yaitu Python. Oke, jadi apa sih Python itu? Gini, sama kayak bahasa manusia, ada banyak juga bahasa pemrograman. Python itu digunakan buat banyak hal, kayak bikin situs web, kecerdasan buatan. Ya, anggap aja kalau Python itu sebagai alat bantu serbaguna yang bisa membantu kehidupan manusia. Jadi, secara general, Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang dirancang agar mudah dibaca dan ditulis, bahkan oleh orang baru pertama kali belajar coding. Karena tampilannya yang sederhana dan jelas, banyak pemula yang memilih Python sebagai bahasa pemrograman mereka. Nah, Sobat Kodea, kan tadi kita sudah ngebahas tuh tentang apa sih Python itu. Nah, sekarang kita lanjut untuk membahas sejarah singkat tentang Python. Jadi, Python itu pertama kali diciptakan oleh Guido van Rossum pada akhir tahun 1980-an dan resmi dirilis pada tahun 1991. Sobat Kodea, tahu nggak sih kalau ternyata nama Python itu bukan diambil dari nama salah satu ular, melainkan diambil dari salah satu acara komedi favoritnya, yaitu Monty Python's Flying Circus, yang mana acara tersebut terkenal dengan gaya humor yang absurd dan kreatif. Mencerminkan semangat Python sebagai bahasa pemrograman yang fleksibel dan menyenangkan untuk digunakan. Guido van Rossum juga ingin membuat bahasa pemrograman yang mudah dipahami dan menyenangkan untuk dipakai. Saat itu dia mencari cara, gimana sih caranya menghilangkan kerumitan dalam penulisan kode sehingga proses belajar dan menggunakan bahasa ini jadi lebih intuitif. Jadi, pemilihan nama Python yang unik dan sedikit jenaka juga menggambarkan bagaimana sih bahasa ini didesain untuk jadi lebih powerful, tetapi tetap ramah dan cocok buat segala jenis proyek, mulai dari yang sederhana hingga yang sangat kompleks. Nah, Sobat Kodea, tadi kita sudah membahas sejarahnya, tapi kenapa sih kita harus menggunakan Python? Nah, kita akan beralih ke keunggulan Python. Salah satu keunggulan Python itu adalah sintaksnya yang sederhana dan mudah dipahami. Bahkan buat yang newbie atau pemula nih. Banyak orang yang bilang kalau nulis kode Python itu sama aja kayak kita nulis kalimat dalam bahasa Inggris. Karena itulah yang membuat bahasa Python jadi terasa lebih natural dan tidak menakutkan. Nah, selain itu nih Sobat Kodea, Python itu sangat serbaguna dan bisa digugakan untuk banyak hal. Mulai dari ngebuat website, menganalisis data, membangun kecerdasan buatan, sampai menulis skrip otomatis yang bisa digunakan untuk sehari-hari. Nah, ditambah lagi, Python ini didukung oleh komunitas global yang sangat aktif, serta ada ribuan library yang siap digunakan, kayak NumPy, Pandas, Flash, sehingga kita gak perlu mulai dari nol. Nah, Sobat Kodea, meskipun ada banyak sekali keunggulan Python, tapi Python sesungguhnya tak luput dari yang namanya kekurangan. Meskipun Python itu sangat populer dan mudah digunakan, ada beberapa kekurangan yang perlu Sobat Kodea ketahui. Pertama, Python itu cenderung lebih lambat kalau dibandingkan sama bahasa-bahasa pemrograman lainnya, kayak C++ atau Java, terutama buat menjalankan aplikasi yang memerlukan kecepatan eksekusi yang tinggi. Ini karena Python itu menggunakan sistem interpretatif dan tipe data yang dinamis.
Selain itu, karena pengetikan yang dinamis, beberapa kesalahan terkait tipe data baru akan muncul saat program dijalankan dan bukan saat program tersebut ditulis. Hal ini akan berpotensi untuk menyebabkan bug runtime yang sulit ditemukan jika pengujian tidak dilakukan dengan teliti. Jadi, meskipun fleksibel, penggunaan Python tetap membutuhkan perhatian ekstra dalam pengujian dan optimasi. Nah, Sobat Kodea, pasti Sobat Kodea penasaran nih, gimana contoh penerapan Python. Oke, Sobat Kodea, sekarang kita akan membahas tentang penerapan Python. Jadi, Sobat Kodea, Python itu banyak digunakan dalam web development dengan framework populer seperti Flat dan Django, yang memudahkan pembuatan situs dan aplikasi website secara tepat dan efisien. Nah, kalau di bidang data science dan machine learning, Python itu jadi favorit karena library-nya kuat, kayak Pandas buat analisis data, NumPy buat komputasi numerik, dan TensorFlow buat membangun model AI. Nah, Python itu juga cocok buat automation atau scripting yang membantu mengotomatisasi tugas berulang sehingga menghemat waktu. Nah, kalau di dunia game ada PyGames, yang mana itu akan memudahkan pembuatan game sederhana. Kalau buat networking dan pengembangan API, ada library seperti Request dan Fast API yang memberikan kemudahan dan pengelolaan komunikasi data dan layanan website. Kita lanjut ke sintaks Python. Nah, Sobat Kodea, seperti yang saya bilang tadi, kalau Python itu sangat sederhana dan bahkan bahasanya itu menyerupai bahasa manusia. Kita bisa dilihat di slide tersebut, kalau terlihat banget tuh ya, pas kita mau menghasilkan output. Kita menggunakan dua bahasa pemrograman di sini, ada Python dan C++, gitu ya. Jadi, kalau misalnya di Python, itu kita tinggal tulis aja tuh, print hello world. Nah, itu bakal langsung ada outputnya, bakal tertampil di situ hello world gitu. Tapi kalau kita pakai C++ alias bahasa pemrograman yang lain, kita harus nulis dulu tuh kayak include IOStream, using namespace std, integer main, cout, hello world, baru airline. Nah, itu baru nampil tuh output hello world-nya. Nah, dari sini Sobat Kodea sudah paham ya gimana penerapannya dan contoh sintaks Python-nya. Nah, Sobat Kodea, selain bahan pemrogramannya yang mudah, Python itu juga didukung oleh alat yang sederhana untuk menulis dan menjalankan kode. Sobat Kodea itu bisa menggunakan editor kayak Visual Studio Code, Python, atau di perusahaan mampu yang sangat populer di kalangan data scientist. Kenapa? Hal tersebut mendukung inisialisasi dan penjelasan langsung di dalam logbook. Nah, Sobat Kodea, seperti yang sudah kita lihat tadi, kalau Python itu bukan cuma mudah dipelajari, tapi juga bisa digunakan untuk hampir semua hal. Dari bikin website, menganalisis data, hingga membuat kecerdasan buatan. Itu sebabnya baik orang dari berbagai latar belakang mulai belajar Python, bahkan tanpa pengalaman coding sebelumnya. Di video selanjutnya, kita akan langsung praktek bareng, mulai dari dasar. Jadi, kamu nggak perlu takut ya. Jadi, ikuti aja video-video selanjutnya. Saya Davina Putriananta, rekan belajar Anda. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!